Saya Ayan Anifil Ion dari kelas A121 Fakultas Hukum ingin mempresentasikan makalah saya, hukum dan makalah tentang hukum pajak. Bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul makalah tentang hukum pajak. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya diharapkan saran dan kritik yang membangun agar penulis menjadi lebih baik di masa mendatang. Semoga makalah ini menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi pembaca. Latar belakang pembangunan nasional adalah kegiatan dan berlangsung terus-menerus berkesinambungan yang bertujuan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak perhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup negara dan sumber pembiayaan belanja-belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan. Hal ini mendorong pemerintah menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya maksa bagi para wajib pajak yang tidak tahu hukum. Salah satu mekanisme tersebut adalah Giselik atau lembaga paksa badan. Di lain pihak, muncul pada bahwa lembaga ini diperlukan untuk memberikan efek jerah yang potensial dalam menghadapi wajib pajaknya yang nakal. Selanjutnya disebut UU nomor 14 tahun 2002 memang terkesan memunculkan dualisme bahwa seolah-olah pengadilan pajak yang hanya mendudukan di Jakarta itu berbeda dari luar kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UUD nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang disebut UUD nomor 14 tahun 1970 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, selanjutnya disebut UUD nomor 4 tahun 2004. B. Rumusan masalah. Bagaimanakah upaya menyelesaikan sengketa utang pajak melalui pengadilan pajak? 2. Bagaimana kedudukan pengadilan pajak dalam item peradilan Indonesia? Bab 3. Pembahasan upaya penyelesaian sengketa utang pajak. 1. Pengertian pajak menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya disebut UUD KUP pasal 1 angka 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Utang pajak. Rahmat Sumitro menyatakan bahwa pajak sebenarnya utang, yaitu utang anggota masyarakat pada masyarakat. 3. Pengertian sengketa utang pajak. Pasal 29 ayat 1 UU KUP, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 4. Upaya penyelesaian sengketa utang pajak. Seperti kita ketahui, sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self-assessment, di mana dengan sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melunasi sendiri pajak yang terutang. B. Kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan Indonesia. 1. Peradilan pajak salah satu perangkat hukum yang memberi jaminan perlindungan
Hukum atas hak wajib pajak adalah Badan Peradilan Pajak. Kewenangan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kewenangan Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 UUD Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Yaitu dalam hal banding pengadilan pajak hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan kebenaran yang dilakukan oleh Ditjen Pajak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Demikian presentasi saya.